Halo, ketemu lagi dengan kami InWave, Investor Wave, gelombang cuan para trader dan para investor, teman-teman saham. Hari ini tanggal 9 Juli 2023 jam 11.18 malam waktu Indonesia bagian tengah, saya akan melakukan forecasting, penjelasan. Saya akan memberikan penjelasan terhadap forecasting saya, yaitu mengenai IHSG. IHSG cukup tegas, ada dua hal. Satu, dia sudah menyelesaikan yang namanya 5 gelombang complete cycle. Cukup tegas. Yang kedua adalah IHSG nampaknya akan membentuk pattern diagonal terhadap, berarti ini wave 1. Segala-segala yang memang kita prediksi itu adalah extension wave yang lebih panjang, maka harus dibuktikan dengan kontraksi yang besar di dalamnya sebagai petunjuk, yaitu namanya terjadinya extension. Ini small, this is small, seperti itu. Jadi wave 1 ini kita bisa pastikan bahwa ini wave 1 akan mengalami extend. Dan yang kedua adalah pada layar kenapa saya tadi menyebutkan bahwa ini berpotensi akan terjadi diagonal, ya. Karena ini dia 1 2 1 F2, ini adalah ini adalah flat, ya. Ini adalah flat. Saya lihat lebih detail, wave 1-nya ada di mana, di sini. Oh ya, berarti running flat dia. Dia running flat. Kemudian wave 4-nya adalah triangle. Ya, wave 5 ini secara nampak dan kasat mata dia melakukan koreksi yang lebih besar dibanding ini, dan dia melakukan koreksi yang lebih besar dibanding ini. Artinya ini bisa dinyatakan juga bahwa ini selesai 5 complete cycle. So, di sini juga nampak akan koreksi yang namanya running triangle. Biar teman-teman sekalian memahami bahwa ini tadi saya bilang bahwa terproyeksi menjadi yang namanya adalah pattern diagonal terhadap wave 1. Ya. Kemudian di sini jika ini dinyatakan selesai, maka di sini dengan namanya sini running triangle. Masukkah syaratnya running triangle? Masuk. Ya, nanti kita buka pada time frame daily, tetapi ini saya mau menunjukkan bahwa koreksi terhadap wave 3, berarti di sini wave 3. Ini wave 3. Oh, iya. Saya baru ingat. Ini harusnya saya tidak boleh beri notasi intermediate, karena nanti kalau misalkan dia terproyeksi sebagai primary, maka satu bulat di sini, satu akan berstatus bulat begini. Berarti di sini deretnya di atas ini berarti adalah kurung intermediate. Berarti ketika intermediate, sub di dalamnya adalah minor. Ya, minor berarti. Juga berarti di sini harusnya berarti ketika di sini intermediate, di sini minor, berarti di bawahnya masuk pada mikro, ya, yang di bawahnya lagi. Nanti ini akan berbentuk begini kalau seandainya memang ini adalah running triangle dan ini memenuhi syarat, yaitu adalah begini, bahwa wave 4 masuk pada teritori wave 1 dengan kunci adalah triangle, running triangle. Ini dia penampakannya. Seperti teman-teman semua ketahui bahwa running triangle, running flat itu menduduki porsi 10-40, ya. Ini teman-teman bisa lakukan penarikan dari sini ke sini. Dia masuk pada Fibo 23,6, ya, Fibo 23,6, ya. Harusnya seandainya ini wave 1, tapi kan nggak mungkin kita beri notasi wave 1, kan nggak mungkin karena triangle tidak boleh menghuni wave 2, sehingga ini pasti wave 3.
Makanya besar sekali potensial ini akan menjadi sebuah pattern diagonal. Ya, ini besar sekali akan menjadi sebuah pattern yang namanya diagonal. Di sini juga tampak bahwa ini terjadi penurunan. Penurunan ini adalah berpola memberikan ciri terhadap running triangle. Walaupun sebenarnya kalau boleh saya berharap IHSG akan mengalami penurunan, ya. Karena ruang wave 5 akan begitu sempit. Ruang wave 5 begitu sempit sudah. Sehingga ketika wave 5 itu begitu sempit, dia akan segera menyelesaikan yang namanya impulsif terhadap wave 5. Dan ini yang tidak enak nih. Karena ruang sempit, jadi dia tidak bisa melakukan pelandaian. Oke, nanti cerita masalah seperti itu. Intinya bahwa ini berpotensi adalah sebagai running triangle. Ini running triangle, yaitu begini. Ini begini, ya. Ini 5351 2 5353 4 535. Jadi ini begini, wave 1, wave 2, wave 3, wave 4, wave 5, A, wave 5 pada A, kemudian B, dia impuls. Jadi A, B, C, D, E. Berpotensi akan mengalami kenaikan, ya. Berpotensi mengalami kenaikan. Dan tadi saya ada sampaikan bahwa kalau boleh bisa, mungkin aneh ya, permohonan kok minta turun. Iya, tidak akan ada penurunan tanpa ada kenaikan. Kan seperti itu. Setiap satu gelombang cycle yang mengalami penurunan, itu akan dibalas dengan penaikan yang lebih tinggi, seperti itu. Tetapi intinya ini berpotensi terjadi diagonal lagi sekali, bahwa ini akan begini, kemudian lagi ini akan menjadi begini, akan begini. Ya, jadi IHSG masuk syarat untuk disebut dengan running triangle, berarti akan mengalami kenaikan. Dia akan mengalami kenaikan, berarti kurang lebih mengikuti pada sini, dan dia bisa juga lewat sedikit ya pada line resistennya. Ya, jadi walaupun seandainya turun, memang namanya wave 3 terhadap wave 4, dia umumnya akan di 38,2. Seandainya dia turun, berarti itu proyeksinya hanya satu. Jika dia turun, proyeksinya hanya satu, bahwa ini akan terjadi namanya koreksi kompleks atau kombinasi double tree. Nanti setelah ini baru dia akan naik, dan naiknya akan sebenarnya lebih bagus turun ya. Sebenarnya lebih bagus turun. Karena wave 5 itu akan cenderung mengalami pattern diagonal ya. Wave 5, dan itu pasti namanya adalah apa? Ending diagonal, berarti ditutup dengan namanya pola 3 3 3 3 3. Ya, jadi begini. Dia harus begini 5 3 5 begini. Dia bisa mungkin wave awal akan dibentuk oleh yang namanya diagonal begini. Begini. Nah, berarti dia nanti akan begini. Nah, ini dia naiknya stabil. Kemudian begini. Tapi kalau seandainya naik duluan, ruangnya terlalu sempit ya. Jadi begitu. Pandangan terhadap IHSG, bisa jadi dia naik, berarti jika dia naik adalah koreksinya triangle, running triangle. Tapi seandainya dia turun, satu-satunya suspek terhadap turun adalah koreksi kompleks, yaitu double tree. Kemudian dia akan melanjutkan kenaikan terhadap F5. Kemudian setelah ini dia akan turun cukup besar, sepertinya akan turun IHSG, akan turun cukup besar ya. Tapi penurunan terbesar ini akan terbatasi. Segala yang namanya diagonal contracting, secara umum dia tidak akan bisa berkeumuman melebihi turunnya degree pada di sini. Ya. Berarti ya ini bisa saja wave 1 atau wave A, kemudian dia di sini akan turun, tidak akan mungkin sampai sini, saya rasa tidak akan mungkin. Tidak mungkin karena dia tidak boleh melebihi pada yang ini. Ya mungkin akan turun di 382,5 lagi, berarti besar kemungkinan kenaikan ini masih bersifat A, B, C akan impuls. Akan bagus sekali nih IHSG Indonesia nanti ke depan setelah menyelesaikan yang namanya 1 2 3 4 5 pada pola diagonal. Mungkin itu sekilas, tidak begitu banyak karena patternnya cukup clear dan jelas. Ini akan mengalami kenaikan, dan seandainya turun pun dia paling jatuh di sekitar 6000 berapa ini? 6045 ya, 6045 lebih kurangnya.
Ya, oke, mungkin itu. Terima kasih. Selamat malam teman-teman, untuk menonton InWeb. Saksikan pada video terakhirnya. Terima kasih. Teman-teman bisa gabung di grup kami, di grup Telegram, InWeb saham. Bisa di scan ini barcode. Nanti kita di grup akan cukup banyak membahas beberapa topik saham. Ini ada sesi kami titipkan keseruan di grup, bagaimana charting di gold dan bitcoin, yang terutama gold ya, karena tingkat volatilitas tinggi. Ini akan melatih teman-teman mengasah ilmu Elliott Wave-nya seperti itu. Ini ada beberapa charting saham yang sudah kita forecasting ya, mulai dari ya ada cukup banyak, kita sesuaikan dengan nama dari A itu dan B sesuai dengan huruf pertama dari 4 huruf nama emitennya, dari baca, terus BNI, BRI Syariah, BCA dan nama bla 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 bla. Ini kemudian ada request list teman-teman yang lainnya. Kemudian lagi kita ada berbagi ebook, berbagi video course ya, segala macam kita siapkan di sini. Ini juga saham-saham yang dimulai dengan huruf P, Q, R, S. Ini TU, P, W, X, Y, Z. Ini J, K, L, M segala macam, NNO. Dan kita ini belum jalan, kuis berhadiah setiap minggunya. Nanti kita akan beri ada video course, ada ebook dan lainnya. Oke, jangan lupa teman-teman follow YouTube kami, Elliott Wave, untuk InWeb. Semoga bisa memberi manfaat tentunya, dan insyaallah tidak akan menyesatkan teman-teman semua. Terima kasih, sampai jumpa, ketemu di chat emiten saham lainnya.